Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bowie Harriet. Nah, kita kembali dibohkan dengan misteri dugaan pembunuhan Jessica Wongso terhadap Mirna melalui racun cyanida. Nah, itu kan kembali viral belakangan ini. Nah, ini saya pengen memberikan pendapat saya, komentar saya mengenai hal ini. Kita tahu ini hubungannya dengan nyawa manusia dan juga tentang masa depan dan nasib manusia. Nah, tentu kita harus hati-hati dalam bahas hal ini, karena ini nggak main-main guys ya. Karena pertanggungjawabannya besar. Jadi gini, kita tentu menyayangkan dan bersedih hati dan merasa bersalah sungkawa atas meninggalnya Mirna. Ya, yang kalau kita lihat ya secara jujur ya, kalau kita mau jujur mengungkapkan ya, itu kan otopsinya tidak menyeluruh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa belum ada otopsi, karena yang diambil itu adalah hanya hati, dan waktu itu ditemukan racun itu adanya setelah sebelumnya tidak ada gitu. Jadi ketika pemeriksaan pertama itu tidak ada racun. Jadi pemeriksaan kedua baru ada racun gitu kan. Nah, juga mengenai kadar cyanida katanya yang lumayan banyak, yang itu katanya bisa beberapa pakar itu bisa membunuh kampung harusnya gitu kan logikanya, karena kalau takaran tertentu itu harusnya satu orang berbahaya bagi satu orang, tapi kalau dengan jumlah dosis segitu bisa sampai efeknya luar biasa, bisa satu kampung gitu kan, saking lumayan banyaknya kandungan cyanida. Tapi yang ditemukan di tubuh korban itu ya, di lambungnya tadi, hatinya saya lupa tuh guys ya, itu hanya sedikit. Dan itu ada pakar juga menunjukkan bahwa itu adalah manusia itu kalau meninggal itu kadang-kadang dia dalam beberapa waktu itu ya dia akan mengeluarkan cyanida. Jadi cyanida itu bisa juga dari tubuh sendiri gitu. Ya, makanya itu menjelaskan kenapa sebelumnya dicek nggak ada, tiba-tiba ada. Harusnya kan kalau cyanida itu memang ada di dalam tubuhnya Mirna, itu harusnya dari awal sudah ada gitu. Jadi banyak kejanggalan ya gitu kan. Jadi yang pertama kesannya adalah betul yang dikatakan seluruh pakar itu bahwa ini tidak komprehensif penyelidikannya. Jadi makanya hakim pun ragu kan ngambil keputusannya cuma 20 tahun. Harusnya kalau dia yakin dia bakal melakukan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, minimal seumur hidup. Tapi karena dia tidak yakin, karena memang betul-betul alat buktinya tidak ada, hanya berdasarkan dari rekonstruksi yang analisa saja gitu guys. Jadi analisa dan saksi. Jadi nggak ada bukti konkret. Yang mana bukti konkret yang kita maksud adalah dari hasil otopsi memang menjelaskan ada cyanida di situ, ya kan? Yang memang konsisten dari awal. Jadi bukan hanya dicek awal nggak ada lalu tiba-tiba ada, dan itu pun dalam jumlah sedikit, gitu kan? Bahkan keluarga menolak otopsi menyeluruh gitu kan, karena alasannya takut merusak tubuh gitu. Nah, jadi dari alat bukti tubuh tidak ada, karena otopsinya tidak konkret gitu kan. Lalu lalu bukti dari itu dari CCTV itu kan lengkap guys, menayangkan lengkap. CCTV itu lengkap loh, dari proses Mirna mereka nih datang ke cafe Oliver itu hingga sampai sampai dibawa pakai roda itu lengkap semua rekamannya. Jadi dari rekaman CCTV itu teliti selama 40 menitan ya, itu tidak ada adegan Mirna terbukti menuangkan atau memasukkan racun cyanida atau racun apapun itu ke dalam minumannya Mirna, nggak ada gitu kan. Bahkan si Hani katanya itu mencicipi, harusnya kan terdampak gitu kan. Nah, tapi kenapa hanya hanya Mirna saja yang kena gitu. Nah, jadi gini ya, kalau pendapat saya lebih setuju pada pendapat pakar yang lain. Jadi gini, kalau kita lihat ya, bagaimana kalau saya bayangkan saya jadi pembunuh nih. Nah, saya pembunuh, dan dari gini, kalau kita logikanya ya, kita tentu ingin membunuh secara diam-diam. Kita nggak tahu, nggak mungkin dong kita tuh membunuh kalau kita tuh bakal dicurigai gitu kan. Makanya kita pembunuh tuh biasanya main aman, kecuali pembunuh yang sudah tidak bisa lagi nahan.
Misalnya gini, misalnya anak saya dibunuh oleh orang lain, lalu saya emosi, saya nggak bisa nahan nih. Karena saya tidak bisa nahan, saya tidak bisa tahan emosi, sehingga saya tuh harus bunuh dia sekarang juga. Ya kan? Nah, karena kalau saya nunggu lama-lama, saya nggak bisa berontak hati saya harus balas dendam sekarang juga. Nah itu bisa jadi saya datangi rumahnya. Saya pernah tuh guys, dulu bukan itu ya. Waktu itu pernah adik saya tuh dipukul oleh orang. Adik saya dipukul oleh orang gitu kan. Bukan dipukul ya, diancam ya guys. Diancam, belum sempat dipukul, diancam oleh orang yang lebih tua dari dia berapa tahun gitu kan. Nah, saya sebagai abangnya emosi. Saya nggak rela adik saya diancam seperti itu, ancam mau dipukul segala macam. Saya nggak rela. Karena nanti kalau saya tidak melakukan sesuatu, adik saya benar-benar dipukul. Nah, saking emosinya saya datangi rumahnya. Anda bayangkan, saya datang rumahnya. Waktu itu saya masih SMP, guys. SMP. SMP kelas berapa ya? Mungkin SMP kelas 2, guys. Nah, yang mengancam adik saya ini adalah SD kelas 6. Adik saya waktu itu masih SD kelas 3, guys. Nah, kan? Nah, jadi saya datangi rumahnya. Walaupun bapaknya polisi juga kan. Bapak polisi, saya nekat datang ke rumahnya. Saya bilang, "Hey," jadi namanya kebetulan kalau kalau Aldo, yang ini namanya Aldo guys. Jadi kalau Aldo nonton ini pasti dia ingat kisah itu gitu kan. Jadi namanya Aldo ya kan. Dan saya berteman baik, saya berteman dengan dia gitu kan. Dulu aja ada masalah begitu, tapi sekarang kita udah berteman meskipun tidak terlalu akrab karena tidak pernah kontak, jarang kontak gitu kan karena kesibukan masing-masing. Saya datang ke rumahnya, lalu saya saking emosinya tuh karena saya tahu adik saya diancam mau dipukul gitu kan. Nah, saya datangi ke rumahnya, saya tantang "Hei, keluar kamu," gitu kan. Kenapa berani sama adikku gitu kan. Jadi pokoknya saya mencak-mencak di depan rumahnya. Nah, syukur-syukur waktu itu bapaknya tidak melakukan apa-apa karena memang dia ngerti juga kan karena saya kan cuman nantang gitu aja, nggak sampai masuk rumah, obrak-abrik rumahnya lalu mukul dia kan tidak. Nah, jadi itu psikologis kalau kita tuh sudah nggak bisa nahan lagi. Psikologisnya begitu, udah emosi nggak bisa nahan lagi dan kita nggak peduli mau apapun itu kita bakal show gitu. Maksudnya tuh tidak menghitung situasi adalah adanya CCTV atau ada orang lihat segala macam, enggak, kita langsung datang. Nah itu kalau dan memang kelihatan emosinya gitu. Nah itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak memenangi situasi. Tapi kalau kita pengen main cantik, main aman, tentu kita akan pakai trik. Yang mana misalnya saya akan tunggu dia tempat sepi misalnya. Tunggu dia tempat sepi. Ya kan, menunggu tempat sepi. Ngerti ya maksudnya? Saya akan nunggu tempat sepi, lalu saya akan tantang dia duel. Gitu kan? Dan karena ini cuma perkelahian, jadi nggak ada yang bisa menuntut gitu. Karena kan ibaratnya gini, kalau dia mau gitu dan dia memang ini karena memang laki-laki sama laki-laki. Jadi itu tentu kalau namanya perkelahian itu kan hukumannya tidak ada masuk pidana karena biasanya karena perkelahian gitu. Jadi laki-laki sama laki-laki dan malu juga dia kalau menceritakan kalau dia kalau berantem atau gimana gitu kan. Ibaratnya adalah kalau kita misalnya tetap saya akan mencari tempat sepi untuk cari aman gitu. Dalam artian saya tidak ingin saya tuh menjadi ketahuan gitu guys. Saya akan cari tempat aman lalu kalau bisa enggak gitu lagi. Masa gini. Saya akan mencari tempat sepi dan saya bisa memperlakukan dia, misalnya saya memakai bentuk wajah. Ibaratnya saya tuh bisa memukul dia tanpa ketahuan. Dia tuh nggak tahu siapa yang mukul dia gitu kan. Karena saya pakai bentuk wajah atau misalnya ini dia adalah saya melakukan sesuatu yang tanpa dia tahu sama saya, tahu siapa saya. Jadi cuman dia saksi kuncinya gitu. Lalu bahkan kalau misalnya saya mau terang-terangan pun saya akan ancam dia. Kalau kamu misalnya cerita, saya akan misalnya bunuh atau apapun itu. Diancam lah sehingga dia takut gitu. Jadi saksi kunci cuma dia aja. Jadi itu kalau orang main cantik gitu kan. Apalagi ini masalah membunuh gitu. Apalagi kalau membunuh ya. Kalau misalnya saya mau pengen bunuh dia, saya kan tempat sepi. Nah kalau dia misalnya meninggal karena saya bunuh, otomatis kan nggak ada saksi, aman. Nah tinggal masalahnya adalah pastikan tempat sekeliling aman. Nggak ada CCTV, nggak ada orang segala macam. Bahkan mau lebih aman lagi, jasadnya bisa kalau misalnya bisa kita kubur. Nanti paling kalau kita sial ya berapa tahun kemudian tuh akan ditemukan tulang belulang. Jadi tulang belulang siapa ini kan? Atau kalau sekarang kan pembunuh sekarang ini kan kadang-kadang nggak cermat. Ini bukan saya mengajarkan cara membunuh untuk hilangkan jejak ya. Jadi mereka tuh paling cuma membuang ke sema-sema atau mau apa itu kan bau busuk ketahuan gitu kan dan segala macam. Tapi
Intinya adalah kalau membunuh itu ya, tentu ini kan resikonya besar, bisa hukuman mati atau penjara seumur hidup, apalagi berencana. Nah makanya mereka akan melakukannya di mana tempat sepi gitu, nggak ada yang terang-terangan guys, di tempat umum ada CCTV itu nggak mungkin. Kalau dia mau langsung merapi orangnya gitu kan. Nah, tapi kalau kasus-kasus kayak misalnya kalau terjadi di tempat umum, tempat yang rame, ya logikanya kalau di tempat umum, tempat yang rame, itu nggak mungkin dia berada di situ, nggak mungkin. Ya kan dengan tenang nggak mungkin. Ngerti nggak maksudnya? Dia akan main dari jarak jauh, gitu guys. Nggak mungkin dia berada di situ, ya kan? Karena berisiko. Kenapa? Dia akan berada dalam saat orang dicurigai, karena dia berada di tempat itu, rekam kamera CCTV, ada banyak peluang orang mungkin lihat. Jadi kayak orang gini lah, kayak logika, kayak Anda melatihkan orang mencuri di minimarket misalnya, itu dia melihat sekeliling kan, dalam artian itu pun masih takut-takut juga ada orang mematikan. Entah dia tuh banyak yang harus di apa ini ya, diwaspadai ya, entah orang-orang yang selain dia, entah CCTV atau di mana. Jadi intinya adalah terlalu banyak resikonya gitu, peluang untuk dia tuh terdeteksi mencuri gitu kan. Dan itu pun ketika mencuri itu memang nampak dia ngambil gitu guys, baru bisa dibuktikan gitu. Tapi kalau misalnya cuma terlihat gerak-gerik mencurigakan di CCTV, misalnya ada pencurian di minimarket, lalu dicek CCTV siapa orangnya. Nah dicurigai lah orang-orang yang ada di situ, lalu dicurigai ini orang ini gerak mencurigakan. Tapi selama periode misalnya dicurigai antara barang hilang dengan barang ada itu di waktu itu, misalnya barang itu terakhir kali dilihat itu jam 4 sore masih ada, jam 6 sore nggak udah hilang, lalu dicek lah CCTV jam 4 jam 6 sampai jam 6 gitu kan. Nah di antara waktu jam 4 sampai jam 6 itu tidak ada tidak terbukti ada orang ngambil barang itu, ya kan? Nggak bisa ditentukan pelakunya ada berdasarkan pada orang ini mencurigakan gerak-geriknya, nggak bisa guys, karena buktinya nggak ada gitu, buktinya nggak ada. Ini memang harus ada video yang mana dia mengambil barang itu, barulah bisa. Makanya nangkap orang pencuri itu kan buktinya ada ketika dia ngambil itu, memang terbukti dia ngambil barangnya. Dan sama kayak sebenarnya harusnya kasus JK juga gitu. Tidak ada CCTV itu CCTV itu lengkap guys ya, lengkap. Sejak dia tuh kan gini, peluang orang masukkan racun itu kan antara kopi itu disajikan ya dengan diminum. Kalau tertuduhnya Mirna, harusnya kan Mirna itu peluang itu adalah ketika kopi itu datang di meja lalu diminum. Nah itu aja momennya kan. Nah momen itu tidak ada terlihat Jessica memasukkan sesuatu ke minuman itu. Nah kalau momen di luar itu adalah mungkin pelakunya Rangga ya, siapa saya lupa namanya itu, yang bartender itu. Tapi kan diteliti kayaknya nggak mungkin gitu, karena anak ini adalah begitu lugu, orang kampung dan segala macam lah analisanya gitu kan. Nah jadi intinya harusnya kalau kasus-kasus gini ya harusnya tidak bisa dilanjutkan, dalam artian sabarlah nunggu. Ibaratnya kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang